Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, anak-anak muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah sajalah kita masih bisa bertemu pada kesempatan yang indah ini. Mudah-mudahan sesuai dengan materi yang kita bahas, kita merasakan kebahagiaan yang sangat tinggi karena kita sudah menjelang bulan yang paling indah, bulan yang paling banyak kebaikan di sana, bulan yang dijamin doa-doa dikabulkan, bahkan bulan yang dijamin kita dibersihkan dari segala dosa, dan bulan yang menjamin kita untuk menjadi orang-orang bertakwa yang memantaskan kita untuk masuk surga. Karena itu kita bahagia menyambut Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan saya yakin semuanya semangatnya surga masih ingat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu prinsip yang selalu kita pegang dari setiap langkah kita, setiap waktu, setiap keadaan, dan setiap takdir yang kita rasakan adalah ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak pernah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad untuk membuat hidupmu sengsara. Tidak akan pernah. Artinya Allah tidak akan pernah menyengsarakan hamba-Nya melalui Al-Quran. Berarti kita beruntung jadi orang-orang muslim yang beriman kepada Al-Quran. Allah selalu memformat hidup kita bahagia. Apa tadi? Setiap saat, setiap detik, bulan apapun, bahkan siapapun pemimpinnya gitu ya, tetap kita bahagia. Karena Al-Quran selalu membimbing kita untuk bersikap yang paling bijak, dan bijak artinya mencari jalan yang paling bahagia. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Termasuk insyaallah 14 hari lagi kita akan bertemu bulan yang paling indah, dan semua tadi yang saya sebutkan ke depan. Karena itu kebahagiaan itu semakin bertambah-tambah pada kita ma'asyiral muslimin. Insyaallah ya, kebahagiaan kita akan bertemu Ramadan itu mengalahkan kebahagiaan capres yang merasa menang misalnya. Lebih bahagia kita ma'asyiral muslimin, ya kan? Akan bertemu Ramadan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di Ramadan jauh lebih mahal daripada sekedar jadi presiden. Maaf ya, ini karena lagi musimnya ya. Ya, jadi kebahagiaan kita itu harus kita rasakan. Jadi maka dipertanyakanlah iman kita kalau kita nggak merasa bahagia sekarang. Ketika kita ingat Ramadan semakin dekat lagi, kan begitu ma'asyiral muslimin. Bahkan insya Allah ya, kalau di pojok sana ada pemuda yang lagi senyum-senyum sendiri gitu ya, atau di depan sini senyum-senyum sendiri. Kenapa kok senyum-senyum sendiri? Bahagia Ustaz. Kenapa? Mau mudik lebaran. Nah, mudik lebaran bahagia. Apalagi kita Ramadan.
Ya Allah, kan luar biasa ya. Ada di pojok sana tuh ada anak muda tuh lagi senyum-senyum sendiri. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? 3 bulan lagi Ustaz saya mau menikah. Belum menikah sudah bahagia. 3 bulan lagi. Bahkan bapak ibunya senang-senang. Kenapa? 3 bulan lagi anaknya mau menikah. Ini belum menikah. Setengah bulan lagi Ramadan loh. Ya Pak? Ya kan? Kita bahagia sekali kan? Setengah bulan lagi Ramadan. Subhanallah. Bahagia menyambut Ramadan. Nah, agar kebahagiaan kita ini bukan sekedar retorika kita, tapi betul-betul kita rasakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita rasakan sekali. Ya. Karena itu kita harus yakin, mantapkan diri sebagaimana info hak dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini sangat beruntung sekali kalau usia kita sampai di bulan Ramadan. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, masalah muslimin. Ramadan itu bulan yang paling indah. Pasti, ya, bulan yang paling indah. Kenapa masalah muslimin? Luar biasa ya, paling indah ya. Jadi mengalahkan tempat-tempat yang paling indah yang rencana mau dikunjungi oleh kita misalnya. Kalah gitu ya. Ramadan ini bulan yang paling indah. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3035 Rasulullah menggambarkan itu. Idza dakhala Ramadan. Kalau sudah datang Ramadan, kalau sudah masuk di malam pertama Ramadan, futihat abwabul jannah. Harus yakin ini. Otomatis dibuka seluruh pintu-pintu surga. Ya Allah. Pintu surga ya, bukan pintu istana presiden. Bukan pintu mall. Bukan pintu rekreasi paling indah di Indonesia, gratis. Enggak. Pintu surga. Subhanallah. Berarti Allah menunjukkan surga sepanjang bulan Ramadan. Maka tidak mungkin kita merasakan keindahan Ramadan kalau kita tidak punya iman kepada adanya jannah dengan berbagai macam nikmatnya. Tidak mungkin. Subhanallah, bayangkan ya. Jadi kalau ingat Ramadan, ya Allah, surga, pintu surga engkau buka, ya Allah, terlihat semua. Kan begitu. Untuk tidak mengganggu keindahan ini, kemudian wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu-pintu jahannam. Bahkan lebih istimewa lagi, wa subirati syayatin, setan-setan dibelenggu. Jadi yang luar biasanya adalah Allah, ya Allah. Kalau bahasa sederhananya, Allah saja menyambut Ramadan. Kan begitu. Begitu Ramadan datang, Allah perintahkan pintu surga terbuka. Itu nyambut Ramadan tuh Allah, man. Masa kita nggak nyambut? Allah nggak butuh Ramadan. Allah nggak butuh surga. Allah nggak butuh seluruh hambanya. Apalagi sekedar Ramadan. Tetapi Allah menunjukkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang nggak pernah terjadi kecuali di Ramadan. Dibukanya pintu-pintu surga. Allah menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan di Ramadan. Dengan cara seperti itu. Maka sekarang kita merasakannya dengan membayangkan itu. Ya Allah, sebentar lagi Ramadan, ya Allah, surgamu ternampak, ya Allah, neraka kamu engkau tutup, ya Allah, syaitan engkau belenggu. Sungguh indahnya bulan Ramadan. Itu langsung menyetrum hati dan semangat kita. Terlihat di wajah-wajah kita. Masya Allah, Ramadan, ya Allah. Kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah. Kita berharap-harap cemas.
Jangankan sampai Ramadan, ada orang saudara kita yang usianya nggak sampai Ramadan. Ya Allah, ya bahagianya sambut Ramadan, semangatnya memburu surga. Oke. Masalah muslim rahimakumullah. Keyakinan yang harus terpatri dalam jiwa kita juga. Kenapa sampai Allah membuka bulan Ramadan? Membuka pintu surga bulan Ramadan, menutup pintu neraka dan membelenggu syaitan. Hambaku, seolah-olah Allah mengatakan begitu. Kesempatanmu hambaku. Begitu aku mudahkan engkau masuk surga hambaku, aku persulit engkau masuk neraka hambaku. Tak buka pintu surga, tak tutup pintu neraka hambaku. Rahmat Allah yang gak terkira jemaah sekalian. Bahkan kemudian kata Rasulullah, orang yang betul-betul serius man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya kan? Jadi kita diminta nyambut Ramadan, melaksanakan siam Ramadan dengan keimanan. Ya diantaranya beriman. Pintu-pintu surga dibuka selama Ramadan. Pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Wahtisaban, dan kita berhitung-hitung, ya Allah, semoga aku layak masuk surga ya Allah. Berharapnya kepada Allah. Kalau kita benar-benar melakukan itu, insya Allah semoga kita termasuk orang yang masuk surga melalui pintu istimewanya Ramadan. Apa itu namanya? Pintu surga bagi orang yang siamnya bagus, Ar-Rayyan. Kan begitu. Ya Allah. Jamaah sekarang senang, kayak wajahnya celing-celing gitu ya. Seneng ya. Ramadan mau datang loh. Iya. Jamaah sekalian ya. Kita senyum yuk. Ayo kita belajar senyum. Ya Allah, antar lagi Ramadan jemaah sekalian ya. Alhamdulillah. Semoga kita panjang umur dan ketemu bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, kita coba sedikit melihat surga dengan keyakinan, dengan keimanan. Karena Allah buka. Dengan semangatnya para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jannah. Rasulullah ditanya tentang jannah. Kaifa hiya? Bagaimana jannah itu ya Rasulullah? Ya Allah. Qala may yadkhulul jannah yahya la yamut. Allahu akbar. Coba rasakan itu ya. Siapapun masuk surga, dia akan hidup tanpa ada matinya. Allah. Bayangin teman sekalian, hidup tanpa mati. Itu yang dibuka sepanjang bulan Ramadan, surga. Loh, apakah kita nggak susah kan? Nggak mati-mati? Ini kita sudah usia 60, 70 mulai kewalahan di jalan kaki. Angkat nggak boleh lagi, kan gitu ya. Makan sudah terbatas. Wah begitu. Oh itu dunia. Teruskan keterangan Rasulullah. Yan'am la yab'as. Kita hidup nggak ada matinya dan kita punya satu takdir. Yan'am. Apa itu? Senang tok. Senang. La yab'as. Tidak ada susah. Allahu akbar. Senang, nggak ada susah di jannah. Allahu akbar. Apakah ini tidak membuat kita bahagia menyambut Ramadan? Ya Allah, senang kok nggak ada susah. Gimana nih mas kalian? Loh, berarti gimana? Bagaimana? Senangnya jannah itu kata Allah sendiri. Waladaina mazid. Allah. Itu sifatnya jannah, kesenangannya. Waladaina, kami memiliki di surga itu mazid, tambahan.
tambahan kenikmatan. Jadi tambah usia kita, tambah nikmat. Itu ya. Jadi tambah usia kita, mungkin misalnya 1 juta tahun, tambah nikmat dibanding tahun pertama. Mazid, nambah tok. Kalau di dunia tambah usia tambah kolesterol, asam urat, tambah sakit. Itu kebalikannya dunia dengan akhirat. Kalau di dunia kita tambah usia tambah sakit, tambah nggak enak, tapi di surga tambah nikmat. Waladaina mazid. Makanya Ramadan, ya Allah, surga dulu, ya Allah nikmatnya. Kita senang sama sekalian. Semangatnya menuju surga. Waladaina mazid. Allah, sebuah contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa di surga itu tambah usia tambah nikmat. Di surga itu ada pasar. Inna fil jannah la suq, benar-benar ada pasarnya. Fihi rihus shimal, itu isinya angin utara yang terus bertiup. Menurut hadis ini, para suami, para laki-laki yang datang ke situ untuk merasakan indahnya terpaan sentuhan angin pasar. Nikmatnya coba sekalian. Begitu kira-kira ya. Pokoknya di sana nggak ada orang yang nggak senyum, ketawa ketiri tok kerjanya. Serius, menyenangkan, nikmat kan? Masa saya minum misalnya, saya makan kue, enak, nggak mungkin. Bahkan begitu. Betul tidak? Mana ekspresinya? Ekspresinya penting ini untuk merasakan iman kita kuat. Ekspresi kita hari ini bahagia sama Ramadan. Setuju? Semangatnya. Ekspresinya mana? Dimas kalian, begitu terkena angin pasar, ya Allah. Jadi maaf, boleh tutup telinga yang kecil-kecil. Malam pertama lewat, kalah sama timbang angin pasar. Malam pertama paham ya? Malam pertama di sekolah maksudnya ya. Baik-baik. Jadi kalah semua dengan terpaan angin pasar sama sekalian. Wah, tapi bertambah lagi apa yang terjadi? Apa itu? Wajahnya tambah ganteng. Kena angin pasar. Ini serius nih. Terus bajunya berubah lebih indah. Ya Allah, sudah terpaan angin pasar begitu indah nikmatnya. Ya Allah, tambah ganteng, tambah ceng. Subhanallah. Terus bajunya berubah lebih indah. Yazdadu husnan wa jamalan. Selalu bertambah indah dan bertambah bagus. Nikmatnya dia balik ke rumahnya di jannah itu sampai tidak ketulungan. Coba bahasanya pasangannya di surga ketika melihat si abang tadi tambah ganteng tambah indah bajunya, wallahi, baik wallahi. Ayo kita sering nggak pakai wallahi kalau ngomong. Wallahi itu artinya apa? Hampir nggak percaya, tapi kok terjadi. Wallahi, izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Loh, kok kamu sekarang tambah ganteng bang, tambah indah bajunya. Pakai wallahi. Jadi kita rasa ini artinya apa? Ini peristiwa bukan sekedar keyakinan, tapi kita rasakan. Kita lagi Ramadan loh. Ya Ramadan, gitu kan? Ya Allah, ingat ini peristiwa ini. Belum selesai. Tadi kan istrinya yang ya wallahi, sekarang suaminya wallahi. Wallahi deh, kenapa? Kamu setelah memuji saya tambah cantik.
Ayo. Allahu Akbar. Dan bajumu juga tambah indah. Tuh. Sampai pakai wallahi. Jadi itulah sifat jannah yang Allah buka sepanjang bulan Ramadan. Keindahannya bertambah. Waladaina mazid. Allahu Akbar. Jadi semoga kita tidak mengeluh gara-gara dunia kecil ini hilang ininya, ini enggak dapat ini, enggak jadi ini. Ramadan. Ramadan ya. Bahagia sambut Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana saya menjelaskan jannah itu? Saya minta maaf, saya tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya. Ini cuma perkiraan yang benar, Artinya kita begitu membayangkan jannah seperti pembahasan saya, lebih dari itu yang sesungguhnya. A'dadtu li ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la 'udhunun sami'at wa la khatara 'alal qalb. Kenikmatan yang ku simpan bagi hambaku yang soleh, kata Allah dalam hadis qudsi, kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata di dunia. Walau udhunun sami'ah, tidak pernah terdengar telinga. Bahkan tidak terlintas di hati. Jadi lintasan kita sekarang membayangkan jannah, ya enggak sebegitunya, lebih dari itunya. Lebihnya berapa? Wallahu a'lam. Enggak bisa diukur dengan kenikmatan indahnya dunia, enggak bisa. Lebih dari itu. Subhanallah. Jemaah sekalian, sebentar lagi Ramadan deh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur. Senang langsung ini, Pak, ya. Allahu Akbar. Masih dalam rangka kita mengikuti petunjuk Allah, Rasulullah, bahwa jannah itu dibuka sepanjang bulan Ramadan. Allah. Belum selesai tadi ya? Wah, ya Allah. Ini kalau bahas hadis satu aja kita bahas nih, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Belum selesai, kata Rasulullah begini. Wala tamla thiyabuhu. Tadi sempat saya singgung. Baju yang kita pakai nggak pernah luntur, nggak pernah usang, nggak pernah berubah. Bau, kotor, 1 tahun sudah hilang warnanya, enggak pernah. Jadi kalau kita pakai satu baju 1 juta tahun, enggak pernah berubah, artinya enggak pernah rusak. Subhanallah. Jadi kita enggak pernah susah, enggak akan ada mencuci di sana, enggak ada gantung baju pakai, enggak. Bahkan tidak ada buka kancing di sana. Nah, tadi kan sudah diganti dengan kena angin, langsung. Istri memuji suaminya, langsung berubah bajunya, nggak ada buka kancing di sana, capek buka kancing, betul? Ya kan? Capek buka kancing. Subhanallah, luar biasa Allah memanja kita di bulan Ramadan, ya, dengan jannahnya. Kemudian, ya Allah, wala yubla syababuhu, tidak hilang masa muda. Nggak pernah berakhir masa muda, ya Tuhan. Masa muda terus, tambah 1000 tahun muda, tambah 2000 tahun muda, nggak ada dewasa. Apalagi tua bangkai, nggak ada. Yang ada muda, wih, seger terus, subhanallah. Berarti kalau jamaah kita yang masuk surga semua ini yang usianya 80 tahun meninggal misalnya, begitu masuk surga, pintu scanning sama Allah, langsung jadi muda. Subhanallah. Semangatnya. Bagaimana kita nggak bahagia nyambut Ramadan? Cara seperti ini perlu kita lakukan. Otomatis dengan rasa senang ini kita pasti akan puasa dengan senang, dengan optimal. Otomatis kita akan tertarik membuka hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan, otomatis, karena ini menarik dan tarikannya nggak kaleng-kaleng, kata orang. Tarikannya luar biasa, masa ini. Allah nyambut Ramadan dengan buka pintu surga. Ya Rasulullah, kaifa binauha? Terus bangunannya rumah kami gimana Rasulullah? Ya Allah,
Gimana ini? Qala labnatun min fiddah, labnatun min dzahab. Batu batanya dari perak dan dari emas. Bayangkan gimana ini? Depan ini kita sangat gembira melihatnya. Ini bahannya emas atau kuningan? Emas ya? Segitu ya. Ini emas dunia loh. Rumah kita itu semuanya emas. Batu batanya. Akhirat. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Wa milatuhu misk, dan perekatnya minyak kasturi. Jadi seluruh tembok kita itu sisinya enggak berhenti mengeluarkan aroma kasturi. Wa asbauha lu'lu wal yakut. Sementara kerikil-kerikil yang dipakai membangunnya, yang berserakan itu lu'lu wal yakut, mutiara dan akik. Kita injak-injak di surga. Allah. Wa turabuha za'faran.